Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini ada pesanan pisang linting lagi. Dan alhamdulillah pesanannya ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Apalagi sekarang mau lebaran, jadi pesanan ini sangat pembludak. Mudah-mudahan ini bisa jadi peluang ide bisnis buat teman-teman bosku semuanya yang mau jualan kue lebaran atau jualan cemilan oleh-oleh. Ini bisa dijual di toko online ataupun toko offline seperti toko oleh-oleh, dan ini sangat laris sekali. Alhamdulillah omsetnya pun jutaan hingga puluhan juta rupiah per bulan. Oke bosku semuanya, untuk membuat pisang linting ini kita perlu menyediakan pisang. Pisangnya bisa pisang jenis apa aja, namun biasanya untuk membuat pisang linting ini menggunakan pisang yang paling manis karena nanti akan kita jemur. Nah, di sini kita menggunakan pisang kepok atau pisang jampang, dan pisang ini sangat manis sekali, apalagi kalau dijemur itu rasa manisnya akan sangat keluar dan cocok banget buat dijadikan pisang linting seperti ini. Nah, kalau pisangnya sudah dikupas, kemudian jangan lupa ditatak menggunakan plastik dan juga digeprek menggunakan talenan. Seperti ini teman-teman bosku, perhatikan baik-baik videonya supaya tidak gagal saat membuat pisang linting di rumah. Mudah-mudahan ini bisa jadi peluang ide bisnis buat teman-teman bosku di rumah. Jualan online atau jualan offline ini sangat laris sekali ya teman-teman bosku. Jadi ini sangat menarik sekali buat ide bisnis dan cemilan di rumah. Nah, kalau udah seperti ini, udah dijemur. Nah, ini Mas Agung sudah jemur selama 1 hari dan hasilnya jadi garing seperti ini. Kemudian kalau sudah garing, tinggal digunting aja. Diguntingnya memanjang seperti ini teman-teman bosku. Jadi cara membuat pisang linting ini, kenapa sih pisang linting harus dijemur terlebih dahulu? Karena supaya nanti kan ini tuh didiemin atau dititipkan di tempat makanan oleh-oleh. Jadi otomatis makanan oleh-oleh itu harus menggunakan pisang yang dijemur terlebih dahulu supaya makanannya awet berbulan-bulan. By the way, pisang linting ini juga kuat tahan lama hingga 6 bulan sampai 7 bulan. Kalau semua pisangnya sudah digunting, langsung kita siapin kulit lumpia. Jadi kulit lumpia ini di pasar Mas Agung, di pasar kita ini ada 2 jenis, yaitu jenis kulit lumpia yang satu 5.002, yang satu lagi 5.001 dan ukurannya besar. Di sini kita menggunakan kulit lumpia yang 5.002, jadi tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Ukurannya sedang dan bagus banget buat dibikin pisang linting. Nah, untuk membuat pisang linting ini kita belah 2 terlebih dahulu kulit lumpianya. Lalu kita pisahkan semua kulit lumpianya supaya nanti pas saat pencetakan di lintingnya tidak repot lagi. Dan siapkan 1 sendok makan tepung tapioka untuk pengeleman kulit lumpia. Tepung tapiokanya dimasak menggunakan api kecil dan air secukupnya. Kemudian, dilinting seperti ini dan dilem menggunakan tepung tapioka. Penggunaan lem menggunakan tepung tapioka atau menggunakan tepung terigu sangat berbeda sekali. Kalau menggunakan tepung terigu nanti kerenyahannya bisa tidak tahan lama. Sedangkan kalau lem menggunakan tepung tapioka, kerenyahannya bisa tahan lama. Buat teman-teman bosku nih yang mau ide jualan ini, silahkan langsung aja contek video ini, simak baik-baik sampai video ini selesai. Alhamdulillah insya Allah sangat bermanfaat sekali, dan ini sangat menjadi peluang sekali buat kita nih yang mau lebaran bisa dibikin kue cemilan atau buat ide bisnis di rumah. Untuk pisangnya kita biarkan original, tidak menggunakan bahan-bahan lain seperti coklat atau gula. Nanti supaya si pisangnya itu benar-benar berasa manis dari pisangnya, jadi tidak merubah rasa dari pisang tersebut. Buat teman-teman bosku nih yang mau jualan di online, jangan pantang menyerah ya. Jadi kalau gak laku di online, kita jual di offline.
Langsung aja ke toko cemilan dan bikin PIRT. Nah, kalau sudah jadi seperti ini sudah siap digoreng. Namun jika ingin dibesokkan bisa ditutup terlebih dahulu dan didiamkan di dalam kulkas. Harus tertutup ya teman-teman bosku, jangan tidak tertutup, harus tertutup seperti ini. Kemudian kalau mau menggoreng gunakan minyak yang sangat banyak dan api yang sedang cenderung besar. Untuk menggoreng pisang linting ini, menggorengnya jangan terlalu banyak-banyak, sedikit demi sedikit aja. Jadi kalau kebanyakan itu pisangnya kan ini rapuh banget atau crispy sekali. Jadi nanti saat dibalik-balik pisangnya itu akan patah jika terlalu banyak. Jadi sedikit demi sedikit aja seperti video ini. Sebelumnya saya mohon maaf, di video ini bukan untuk mengajarkan teman-teman bosku, namun untuk menginspirasi supaya teman-teman bosku di rumah tidak diam saja. Jadi ada kegiatan, bisa berjualan online, bisa juga dititipkan di warung-warung, bisa juga dititipkan di toko oleh-oleh seperti teman-teman kita di luar sana. Kalau dititipkan di toko oleh-oleh itu harus menggunakan PIRT atau izin edar, izin pengemasan di rumah. Jadi harus punya izin edarnya dulu, dan izin edar itu tidak berbayar ya teman-teman bosku. Biasanya kalau UMKM seperti kita biasanya digratiskan oleh pemerintah kota sekitarnya. Untuk membuat PIRT makanan seperti ini, teman-teman bosku langsung bisa datang ke dinas kesehatan dan bilang aja mau buat PIRT. Kalau pisangnya sudah diangkat semuanya, lalu pisangnya tiriskan seperti ini, biarkan dulu sampai pisangnya dingin. Kemudian siapkan tisu penyerap minyak, tata di wadah seperti ini teman-teman bosku. Kalau teman-teman bosku ada misting, boleh pakai misting, jadi lebih aman dan lebih nyaman dilihatnya atau digunakannya. Nah, ditata seperti ini aja teman-teman bosku. Fungsinya supaya minyaknya turun dan bisa tahan lama hingga berbulan-bulan. Jadi kalau nggak menggunakan trik-trik seperti ini, nanti pisangnya akan cepat bau tengik, jadi tidak tahan lama, dan crispy-nya pun tidak akan tahan lama karena masih mengandung banyak minyak. Minyaknya juga bisa membuat pisang menjadi bau tengik ya teman-teman bosku. Nah, kemudian ditutup aja seperti ini, dan harus ditutup serapat mungkin, tidak boleh ada angin yang masuk. Kemudian diikat seperti ini, sangat simpel sekali. Lalu diberdirikan. Nah, diberdirikan seperti ini supaya minyaknya nyurucut ke bawah dan nanti jadi kering. Diamkan selama semalaman. Oke teman-teman bosku, kemudian siapkan gula aren, lalu beri air sedikit saja. Kemudian aduk dengan api kecil sampai gula arennya tidak mengandung air lagi dan mengental. Nah, fungsi gula aren ini supaya tambah rasanya, tambah enak. Di pisang lintingnya juga tidak terlalu hambar. Jadi fungsi gula aren ini sangat enak buat pisang linting. Lalu pisang yang sudah didiamkan semalaman kita buka dan ambil tisu-tisunya, kemudian tata pisangnya sampai rapi. Tata sampai rapi, serapi-rapi mungkin. Kalau teman-teman bosku ada wadah yang lebih besar, boleh pakai wadah yang lebih besar untuk produksi yang lebih banyak. Jadi setelah ini kita tuangkan gula arennya atau gula merahnya menggunakan sendok. Tapi tata dulu sampai rapi, kalau nggak rapi nanti nempel-nempel pada susah dicopotin. Kemudian ditaburin seperti ini menggunakan ujung sendoknya. Nah, kalau nanti si gula arennya itu bercaknya tidak rata, itu tandanya gula arennya masih mengandung air. Dan kalau masih mengandung air itu pisangnya akan melempem, jadi tidak renyah. Nanti jadi tidak renyah dan alot pisangnya. Jadi pastikan si gula arennya ini sudah mengental dan ditaburinnya ke pisang saat hangat-hangat.
Kemudian dibalik seperti ini dan ditaburin lagi sampai semuanya terlumurin dengan gula aren. Nah, setelah gula arennya sudah tercampur semua, sudah rata semua di pisangnya, kemudian pisangnya ditata lagi seperti awal, ditata lalu dirikan lagi supaya minyaknya turun semua. Dan jangan lupa ditutup serapat mungkin. Jangan sampai ada angin yang masuk karena itu pisangnya bisa melempem. Untuk memaking pisang ini kita perlu plastik, ukurannya kita lupa, dan di sini kita langsung aja ukur menggunakan jari. Ini ukurannya 1 jengkal lebih sedikit, kira-kira berarti 20 cm kali 24 cm kali 15 cm. Oke, langsung aja kita masukin. Nah, untuk harganya sesuaiin aja sama teman-teman bosku. Di sini Mas Agung jualnya cuma Rp10.000. Jadi isinya 9 pieces. 9 pieces itu biasanya 120 gram. Nah, kalau gak punya gramasi bisa langsung aja dimasukin 9 pieces. Kita ratain aja semuanya. Dan untuk memaking pisang ini kita perlu sealer dan perlu vakum. Nah, di sealer seperti ini. Kemudian disisakan satu ujung ruas kuku atau satu ujung jari. Nah, seperti ini, kemudian ditata aja. Kalau teman-teman bosku setelah nonton video ini yakin usaha ini bakal berkembang di tempatnya masing-masing, usahakan langsung membuat stiker atau membuat label, dan usahakan juga membuat kode produksi atau PYRT. Kemudian usahakan juga membuat expire date atau kadaluarsa. Nah, kemudian setelah itu kita vakum menggunakan vakuman. Di sini Mas Agung menggunakan pompaan kasur. Teman-teman bosku juga bisa beli pompaan kasurnya di toko online. Dan di sini sudah Mas Agung modifikasi menggunakan selang. Selangnya ini selang pipa paralon atau selang untuk bangunan. Kemudian ujung selang Mas Agung kasih balpen atau spidol ya, bekas spidol. Nah, seperti ini ya. Tuh teman-teman bosku bisa lihat. Dimasukkan lalu disedot, kemudian di sealer ujungnya. Dan untuk labelnya Mas Agung masih menggunakan label fotokopian. Nah, teman-teman bosku nih yang mau labelnya bagus banget langsung ke percetakan aja, langsung cetak teman-teman, labelnya langsung sesuai selera aja. Dan bikin brand ya, usahakan bikin brand sendiri, majukan brandnya, kembangkan brand teman-teman bosku. Nah, kalau sudah di sealer seperti ini semuanya, kemudian kita langsung aja masukin brandnya atau label mereknya. Di sini Mas Agung masih menggunakan fotokopian, tapi tidak apa-apa karena masih pemula juga, sama seperti teman-teman bosku semuanya. Nah, seperti ini ya teman-teman bosku. Untuk cara menjualnya, teman-teman bosku bisa langsung ke toko oleh-oleh atau toko makanan. Dan dulu tuh bisa juga dimasukin ke warung-warung. Dan kalau masukin ke warung-warung itu harganya cuman 1000-an, isinya 2 pieces. Dan kalau Mas Agung dijualan di Shopee itu laris, dan dijualan di toko offline juga laris. Untungnya bisa ratusan ribu rupiah hingga jutaan. Apalagi kalau satu toko itu biasanya bisa ngabisin pisang linting ini 800.000 hingga 900.000. Dan ini sistemnya itu jadi kita naro, nanti kita ambil uangnya setelah barang-barang ini atau pisang lintingnya habis. Jangan pantang menyerah buat teman-teman bosku yang lagi mau pada usaha apa aja bisa sukses. Dan jangan pantang menyerah, cara kita marketingnya kita putar otak aja. Kita putar otak, bisa dijualan online atau offline. Jualan online itu sekarang lebih efisien. Buat teman-teman bosku, terima kasih banyak sudah mengikuti video ini. Semoga teman-teman bosku sukses. Sampai di sini aja videonya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share.